Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Hai, okage sama de genki desu ne. Baik anak-anak, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar materi lanjutan bab 6 kelas 10 semester 2 ya. Hai, silahkan perhatikan slide berikut. Hai. Anak-anak, perlu kalian ketahui untuk materi bahasa Jepang tingkat SMA itu berbeda dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris tingkatannya sudah sulit karena sudah diajarkan sejak TK, SD, SMP. Sedangkan bahasa Jepang itu baru pertama kali kalian terima di tingkat SMA ya. Jadi otomatis grammar atau pola kalimat yang diajarkan itu sangat sederhana atau mudah ya. Nanti bisa kalian perhatikan ini ya. Hai, namun anak-anak, Sensei tegaskan kembali. Jadi kalau untuk belajar bahasa Jepang tingkat dasar seperti ini, kalian harus banyak meluangkan waktunya untuk menguasai hurufnya ya, karena rata-rata untuk belajar bahasa asing bahasa Jepang itu banyak kesulitannya di penguasaan pada hurufnya ya. Maka dari itu tolong kalian lihat slide berikut, fokus di huruf Jepangnya ya. Hai. Bab 6 ini judulnya sudah ada tulisannya ya, cara bacanya di bawahnya, tapi Sensei minta kalian fokus di huruf Jepangnya. Ini huruf apa anak-anak? Ya, huruf hiragana ya, yang melengkung-melengkung ini huruf perempuan atau huruf hiragana. Ya, ini bacanya adalah kokowa toshoshitsu desu ya, kokowa toshoshitsu desu. Hai, tolong perhatikan dua huruf di depan koko itu bacanya pendek ya. Sekali lagi untuk bahasa Jepang itu penulisan dan pengucapan harus sesuai ya. Jadi kalau bunyinya pendek, pengucapannya pendek. Kalau bunyinya panjang, itu pengucapannya panjang. Misal, koko panjang ya. Koko. Nah, itu sudah beda arti lagi dengan koko yang ini. Ya. Jadi ketika perkenalan diri, Daijuroku koko. Artinya SMA 16 ya. Jadi koko panjang itu artinya SMA. Tapi kalau di sini beda ya. Koko. Koko. Hai, koko di sini adalah kata penunjuk tempat. Ya. Jadi kata penunjuk tempat dalam bahasa Indonesia ada 3. Ya, jika tempatnya dekat dengan pembicara itu berarti di sini. Ya. Kalau lebih jauh sedikit dengan pembicara di situ. Kalau jauh lagi yang terakhir, yang ketiga itu berarti di sana. Ya, dalam bahasa Jepang juga ada. Jadi untuk di sini itu bahasa Jepangnya koko ini ya judulnya. Tapi kalau untuk di situ, bahasa Jepangnya soko. Nah, kalau lebih jauh lagi di sana, bahasa Jepangnya asoko. Ya, nanti bisa kalian cari sendiri pembelajaran lebih detailnya di internet ya, banyak. Baik anak-anak, kita kembali lagi ke judul. Koko itu artinya di sini. Ya. Sedangkan toshoshitsu itu artinya ruang perpustakaan. Ya, untuk wa dan des ini tidak ada artinya. Ini adalah penghubung antar kata. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya to be. Ya. Hai, sekali lagi kokowa toshoshitsu desu. Silahkan ditulis di bawahnya anak-anak dalam kurung. Di sini adalah ruang perpustakaan. Hai. Nah, dari judulnya ini temanya lingkungan sekolah ya. Jadi sangat menarik untuk kelas 10 ya, cocok ya. Ketika kalian masa orientasi siswa itu selalu diperkenalkan lingkungan sekolah ya. Jadi kalian harus tahu ruangan-ruangan apa saja yang ada di sekolah kalian. Nah, di sini tujuan pembelajarannya kalian perhatikan slide berikutnya. Hai, di sini ada gambar 2 gedung sekolah ya. Di sini Mite Kangaimasho, silahkan dilihat dan dipikirkan ya. Ini adalah gedung sekolah di Jepang ya, berlantai bertingkat ya, sama ya, di Indonesia juga sama. Nah, ada beberapa ruangan-ruangan mungkin yang sedikit berbeda antara sekolah di Jepang dan Indonesia ya. Maka dari itu kita harus bisa belajar membandingkan ya, gimana sih menyebutkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Ya, baik anak-anak, kita masuk ke tujuan pembelajaran, silahkan dicatat, ada 3 ya di tema lingkungan sekolah ini. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Ya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan letak ya, letak ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut dalam bahasa Jepang. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan keadaan
ruangan-ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Keadaan yang dimaksud adalah kata sifat. Karena ini bertema lingkungan, jadi keadaannya hanya dua yang disebutkan ya, bersih atau kotor. Nah, ini nanti berkaitan dengan tugas kalian. Untuk bab 6 ada satu ya. Tugasnya adalah membuat poster kebersihan. Nah, karena temanya lingkungan sekolah. Jadi nanti rencananya di ruangan-ruangan itu supaya tetap terjaga kebersihannya, Sesi akan memilih ya hasil poster yang terbaik, nanti akan Sesi tempelkan. Dan jelas dalam poster tersebut akan dibubuhkan satu kalimat dalam bahasa Jepang yang akan diajarkan di bab 6 ini. Itu ya anak-anak ya. Paham sampai sini anak-anak? Jadi ada 3 tujuan pembelajarannya tadi ya. Sudah saya sebutkan. Hai, baik anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Hai, koko wa kyoshitsu desu. Di sini adalah ruang kelas ya. Kyoshitsu itu ruang kelas. Di sekolah itu ada banyak ruangan ya. Nah, di sini sudah dipilihkan ruangan-ruangan yang umum yang biasa ada di sekolah. Hai. Silahkan dilihat. Slide berikutnya, kegiatannya adalah kite imasho. Ini bacanya ya, kite imasho. Di sini kalian diminta untuk mendengarkan pelafalan bahasa Jepang, ruangan-ruangan yang ada di sekolah, dan imasho itu menyebutkan latihan pengucapan. Ya, nanti di rumah kalian silahkan menirukan ucapan dalam bahasa Jepang ya. Baik anak-anak, di sini ada gambar emoticon pemandu dan tamu. Nah ya. Perlu saya jelaskan anak-anak, untuk tahun kemarin itu Sensei mengundang tamu dari Jepang. Nah, biasanya jika ada tamu dari Jepang yang datang ke sekolah kita, itu akan diajak keliling sekolah ya sebagai pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di situ kita butuh pemandu. Pemandu yang bisa menjelaskan ruangan-ruangan atau lingkungan sekolah dalam bahasa Jepang. Nah, jadi materi ini cukup menarik ya. Sensei minta kalian benar-benar pahami dan kuasai, karena nanti ketika tatap muka di sekolah, Sensei akan insya Allah akan mengundang kembali orang Jepang, dan Sensei akan meminta salah satu siswa kalian ya yang sudah di kelas 11 untuk memandu orang Jepang tersebut berkeliling sekolah untuk menjelaskan ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Nah, menarik ya. Jadi, oke, baiklah anak-anak, kita masuk ke sub bahasan yang pertama. Nah, di sini akan diajarkan pola kalimat menjelaskan ya. Ini adalah ruang kelas, ini adalah perpustakaan, dan seterusnya. Jadi ini adalah pola kalimat yang disebutkan atau yang diucapkan oleh pemandu. Hai. Paham ya anak-anak? Baik. Yang pertama, untuk menyebutkan ruang kelas itu bahasa Jepangnya apa ya? Silahkan didengarkan. 1. 教室教室です。ここは教室です。Hai, ini adalah ruang kelas ya. Untuk ruang kelas itu bahasa Jepangnya kalian lihat hurufnya kyoshitsu. Kyoshitsu desu. Nah, kalau kalimat menyebutkan di sini adalah ruang kelas, yaitu koko wa kyoshitsu desu. Ya, diawali dengan koko wa. Kenapa? Karena menunjukkan tempatnya itu dekat dengan pembicara dan tamunya ya, dekat. Jadi di sini ya, tidak pakai di situ atau di sana. Ya. Jadi di sini adalah ruang kelas, jadi yang dipakai adalah kata koko. Koko wa kyoshitsu desu. Beda kalau menunjukkan ruangannya jauh di sana, berarti asoko wa kyoshitsu desu. Jelas ya? Contoh yang kedua, perpustakaan. 2. 図書室図書室です。ここは図書室です。はい。Kedengaran ya? Kikoemasu ka? Hai, kikoemasu ne. Hai, ruang perpustakaan adalah bahasa Jepangnya toshoshitsu, pendek ya, toshoshitsu. Terus kalau menyebutkan misalnya pemandunya berjalan dengan tamunya ya, ini adalah atau di sini adalah ruang perpus, bahasa Jepangnya karena dekat jadinya pakai penunjuk di sini. Koko wa toshoshitsu desu. Ya, jangan lupa dikasih des. Koko wa toshoshitsu desu. Jelas ya anak-anak ya. Kemudian lapangan. Nah, lapangan ini bukan ruangan ya. Jadi di sini ada kata shitsu. Shitsu itu artinya ruangan ya anak-anak ya. Untuk lapangan atau halaman sekolah